Halo Sobat Solid, jumpa lagi kita di Gadget Solid Channel. Kali ini kita mau mereview salah satu smartphone dengan tagline kuat kamera, kuat baterai, sobat anti lowbat. Ini adalah Samsung M31. Jadi Samsung ini benar-benar pengen menghadirkan ponsel dengan kapasitas baterai besar dan kamera kekinian dan pastinya dengan harga terjangkau. Tapi nih kita mau lihat kelebihan dan kekurangan dari Samsung M31. Dan sebelum kita lanjut, ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Kita akan bahas di bagian desain dahulu. Jadi Samsung M31 ini tuh memiliki kapasitas baterai yang besar. Nah, dengan kapasitas baterai yang besar, ketebalan Samsung M31 ini tuh nggak mencapai 1 cm dan beratnya mencapai 191 gram. Kalau bagi saya sih agak lumayan berat ya. Jadi mungkin kalau lama-lama kurang nyaman sih. Dan untuk di bagian belakang dia dibentuk dengan 3D melengkung dan dengan posisi bagaimanapun kita akan sangat nyaman untuk memegangnya. Untuk materialnya sendiri sih dia dari polikarbonat di bagian bodi belakang maupun frame. Nah, di bagian belakang nih karena dia dari polikarbonat, dia juga gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Jadi Sobat Solid silahkan dipakaikan soft case supaya lebih aman sih ya dari baret ataupun dari bekas sidik jari. Beli sendiri tentunya karena Samsung tidak menyertakan dalam paket penjualannya. Untuk warna nih, Samsung M31 ada 3 varian, red, black, dan blue. Dan kebetulan yang saya pegang ini adalah warna blue. Kalau saya pegang langsung begini, lihatnya sih warnanya agak hijau. Tapi kalau kena sinar sih sepertinya biru, birunya lebih menyala gitu. Jadi warnanya agak ambigu, mungkin karena dia ada sisi-sisi hitam seperti ini ya. Jadi warnanya kurang menarik, kurang kekinian juga. Ya, tapi kalau untuk warna kembali ke selera masing-masing lah ya. Samsung M31 ini tuh memiliki ukuran 6,4 inch dengan panel Super AMOLED beresolusi 1080x2340p. Jadi membuat kita merasa nyaman dan menyenangkan untuk nonton dan ngegame. Dan layarnya ini tuh juga sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 3 dan sudah ada notch yang disebut Infinity U sebagai peletakan kamera depan. Dan untuk warna yang dihasilkan tuh kelihatan tajam dan terang. Kita sih bisa setting di screen mode untuk ubah warna menjadi natural supaya tidak terlihat ngejreng banget gitu ya. Dan untuk bagian bezelnya nih, di bagian atas kanan kiri cukup tipis, tapi di bagian dagu sih masih terlihat agak tebel gitu. Samsung M31 ini tuh memakai chipset Exynos 9611 dengan 10 nanometer. Dan untuk operation sistemnya dia memakai One UI versi 2 berbasis Android 10. Untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G72 MP3. Dan RAM-nya nih dia tuh punya RAM besar sebesar 6 dan internal storage 128 GB yang bisa di-expand sampai 512 GB. Untuk performanya nih, M31 menggunakan chipset yang sama dengan Samsung M30s ya, yaitu Exynos 9611. Rasanya sih nggak ada peningkatan, tapi prosesor ini tuh diklaim cocok untuk bermain game. Nah, dalam memainkan game PUBG nih, kita bisa setting grafis smooth hingga frame rate extreme atau grafik HD frame rate ultra. Dan untuk COD, kita bisa setting graphic height atau frame rate height. Untuk penggunaan sehari-hari seperti multitasking sangat lancar, nggak ada delay. Jadi M31 ini tuh juga mendapatkan skor Antutu sebesar 179 ribuan. Memiliki kapasitas baterai sebesar 6000 mAh, M31 ini tuh dijuluki sebagai Mega Monster. Jadi untuk ketahanannya berapa lama bertahan? Untuk Samsung M31 ini tuh tahan 2 hari tanpa charge. Dan kalau untuk pengisian dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 jam. Dan M31 ini juga dibekali dengan adapter fast charging 15 watt. Jadi menurut saya dengan pengisian selama itu dan kapasitas baterai yang besar, menurut saya sih cukup wajar lah ya. Dan kalau untuk port USB-nya M31 ini sudah memakai port USB Type-C.
Untuk fitur M31 ini tuh memiliki fitur yang kekinian seperti dark mode, always on display, dan gestur yang bisa kita setting sesuka hati. Nah, untuk fitur keamanannya sendiri, Samsung M31 ini tuh memakai fingerprint fisik dan face unlock. Kalau menurut saya face unlocknya, jika kita bandingkan dengan fitur fingerprintnya, saya rasa masih kalah cepat ya dengan fingerprint fisiknya. Dan untuk penempatannya di fingerprint fisik bagian belakang ini, kalau menurut saya dia itu sebagai kelebihan karena dengan fingerprint fisik di sini tuh kita lebih pasti untuk membuka HP ya, daripada di bagian depan kadang kita masih meraba-raba. Tapi tergantung dari Sobat Solid melihat ini sebagai kelebihan atau kekurangan. Samsung tetap mempertahankan fitur Dolby Atmos di Samsung M31 ini, jadi ketika kita mendengarkan menggunakan headset atau earphone, suara yang dihasilkan akan lebih enak didengarkan. Dan untuk suara speaker nih, Samsung M31 dibekali dengan single speaker yang menurut saya suaranya biasa saja atau standar, dan kita akan lihat hasil suaranya. Memiliki 5 kamera, Samsung M31 ini juga dibekali dengan fitur AI, dengan masing-masing kamera memiliki resolusi sebagai berikut. Kamera belakang terdiri dari 4 kamera ya. Kamera utama 64 megapiksel, kamera depth sensor 5 megapiksel untuk menghasilkan efek bokeh, kamera makro 5 megapiksel untuk fotografi jarak dekat, dan kamera ultrawide 8 megapiksel untuk tangkapan foto lebih luas. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 32 megapiksel. Dan untuk settingan video nih, ada beberapa opsi yang ditawarkan seperti Super Steady dan pengambilan video sekaligus foto. Kita juga bisa mengambil video dengan ultrawide. Dan untuk resolusinya sih, kamera depan belakang mencapai 4K, tapi stabilizer hanya berjalan di settingan 1080-30 fps saja. Langsung saja kita cek untuk hasil foto dan videonya. Oke, kita ambil video pakai Samsung M31 ya. Ini tuh dia resolusinya 1080-30 fps. Sebenarnya dia sudah mendukung 4K, cuman stabilizernya itu jalannya cuman di resolusi 1080. Nah, jadi bisa dilihat hasilnya. Oke. Masih jernih. Sekarang kita mau coba kamera depannya. Ini resolusinya berapa sih? 64 megapiksel ya. Yuk langsung saja kita coba kamera depan. Nah, ini kamera depannya ya. Kalau dilihat sih hasil warnanya kayak kuning gitu ya. Ya enggak sih? Oke, stabilizernya juga jalan. Sambil jalannya. Jadi silahkan Sobat Solid tinggalkan komentar tentang Samsung M31. Bye. Jadi kesimpulannya, dengan harga 3,699 juta rupiah dan dengan performa yang ditawarkan seperti yang sudah kita bahas tadi, mungkin Sobat Solid bisa menyimpulkan sendiri apakah M31 ini layak untuk dipertimbangkan atau tidak. Yang pasti menurut saya M31 ini memiliki performa yang oke, kamera yang oke, RAM dan internal storage yang gede, serta kapasitas baterai yang gede. Meskipun Samsung M31 ini tidak ada fitur NFC, tidak diberi softcase dan screen protector tambahan, serta charger adapter bawaan hanya 15 watt, tapi untuk pemakaian jangka panjang menurut saya sangat aman sih ya.
Dan itu dia hasil review kita untuk Samsung M31. Semoga dapat membantu sobat solid menentukan pilihan. Jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini serta nantikan video kita selanjutnya. Bye.